Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maspupa. Saya adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Campaka Cianjur. Pada video kali ini saya ingin berbagi terkait pemecahan masalah di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Campaka Cianjur tahun ajaran 2022-2023. Permasalahan yang terjadi adalah terjadinya gempa bumi yang melanda wilayah kota Cianjur dalam waktu seminggu ini, dan gempa yang terjadi pada tanggal 21 November tahun 2022 berkekuatan 5,6 magnitudo yang melululantahkan beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur, di mana hal ini juga menyebabkan terjadinya sedikit proses pembelajaran yang ada di wilayah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini adalah SMA, SMK, SLB. Adapun akar permasalahannya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa pada hari Senin pada tanggal 21 November 2022 tepatnya pukul 13.30-an berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terjadi gempa dengan kekuatan kisaran 5,6 magnitudo yang memiliki dampak sangat besar sehingga menyebabkan lebih kurang 300 korban meninggal dunia dan beberapa orang yang mengalami luka parah. Bahkan sampai hari ini tanggal 28 November 2022 masih beberapa korban yang belum ditemukan, tepatnya di wilayah Cugenang arah ke Cipanas. Hal ini juga yang tentunya menjadi duka besar bagi kami warga SMA, SMK, SLB khususnya di Kabupaten Cianjur di wilayah binaan Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menyebabkan nuansa atau proses pembelajaran tidak kondusif, terutama pada hari pertama dan di minggu pertama. Sesuai dengan arahan Pak Kadis yang menyerahkan secara penuh kepada satuan pendidikan, maka hal ini saya sebagai kepala sekolah mengambil beberapa tindakan dan sesuai arahan Bapak Kepala Dinas di bawah Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 6 juga. Ada beberapa pilihan yang tentunya ditawarkan oleh Dinas Pendidikan, dan kami memang secara langsung terkena dampak anak-anak sih tidak, tetapi ada beberapa guru juga yang berada di wilayah Cianjur Kota yang terkena dampak secara langsung, sehingga menyebabkan nuansa pembelajaran menyeluruh baik tingkat TK, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, SLB se-Kabupaten Cianjur pada minggu pertama setelah gempa dilakukan daring karena sekaligus memberikan rasa empati kepada para korban bencana gempa. Maka pada proses kegiatan belajar yang dilakukan di SMK Negeri 1 Campaka Cianjur, dari ketiga pilihan, yaitu pembelajaran dengan daring, pembelajaran dengan menggunakan shift, juga pembelajaran dengan hybrid. Tentu kami melakukan pembelajaran secara daring, kemudian tenaga pendidik juga melakukan pekerjaannya atau mengajarnya dari rumah karena dirasa lebih aman dibandingkan harus pergi ke sekolah, karena para guru juga sebagian banyak tempat tinggal di Cianjur sehingga merasa aman untuk tidak meninggalkan keluarga. Dan ini juga sesuai arahan gubernur. Yang pertama yang harus kita selamatkan adalah nyawa, maka dari itu keselamatan warga sekolah, baik guru, tenaga kependidikan maupun siswa harus dipastikan dalam kondisi aman. Sekalipun sekolah SMK Negeri 1 Campaka Cianjur tidak langsung terdampak, tetapi guncangan-guncangan itu dalam waktu seminggu masih terasa, dan ini juga mengkhawatirkan siswa-siswi untuk berada di lingkungan sekolah, dalam hal ini ada di ruang kelas, karena mengantisipasi dan mewaspadai hal-hal yang dapat terjadi seperti gempa susulan. Kemudian juga umumnya gempa susulan akan muncul dalam waktu yang sepekan, sehingga dalam waktu sepekan ini BMKG juga menginstruksikan kepada seluruh warga
Kabupaten Cianjur untuk tetap siaga dan waspada. Karena lama pergeseran lempeng terjadi kurang lebih semingguan, masih perlu mewaspadai sebab lereng yang tidak stabil berpotensi tingginya terjadinya longsor batu ketika hujan. Itu menurut BMKG. Kemudian hasil pemecahan masalah, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara mandiri di rumah secara jarak jauh melalui sistem online dengan memanfaatkan media yang biasa kita lakukan pada waktu masa pandemi COVID. Dan ini tentunya sangat bermanfaat dan berguna bagi kami dalam waktu sepekan itu, kisaran tanggal 21 hingga tanggal 28 ya, hingga tanggal 25 tepatnya. Kemudian kepala sekolah melakukan pemantauan terhadap aktivitas guru, tenaga karyawan, dan peserta didik dalam pelaksanaan KBM dari rumah. Pun juga di sekolah tetap dilakukan piket, dan untuk tenaga kependidikan atau TU tetap berada di sekolah untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada warga sekolah dan kepada para pihak terkait jika ada hal yang harus dikoordinasikan dengan pihak sekolah secara langsung. Dan ini adalah sumber rujukan BMKG, kemudian surat himbauan dari Bupati Cianjur, kemudian juga surat himbauan dan pemberitahuan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 6, dan juga arahan dari Pak Kadisdik secara langsung pada waktu melakukan tinjauan ke lokasi, dan juga arahan Pak Gubernur langsung di lokasi khusus untuk warga sekolah. Tentunya dalam hal ini untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Hal ini juga tentunya untuk mengkondisikan para warga sekolah merasa kondisi aman dengan tidak meninggalkan kewajiban melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu barangkali yang ingin kami sampaikan pada proses atau pemecahan masalah di bulan ini terkait dengan terjadinya gempa. Untuk itu saya secara pribadi juga menghaturkan rasa bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh kerabat kami, teman kami, handai tolan kami yang keluarganya meninggal pada kejadian gempa yang melanda Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.